bagian besar sebetulnya, bahkan yang ekonomi maju juga. Sektor jasa ini ada sensitivitasnya, jadi ada proteksi, ada pembatasan dan lain-lain. Padahal mungkin hipotesa kita adalah kalau sektor goods dalam hal ini tarif, hambatan-hambatannya yang sifat non tarif juga dikurangi, dihilangkan, barangkali benefitnya juga tidak maksimal karena tidak didukung oleh jasa yang lebih memfasilitatif sifatnya. Ada jasa yang disebut services embedded to manufacturing sector, artinya sudah nempel otomatis. Ada juga jasa sifatnya embedded to manufacturing services. Kalau teman-teman bayangkan sebuah kegiatan pabrik, itu kan ada kegiatan membeli parts misalnya. Nah, membawa parts itu dari tokonya ke pabrik, itu kan juga jasa sebetulnya dipakai. Kemudian membiayai kegiatan manufacturing itu sendiri jasa perbankan. Jadi ada jasa-jasa yang memang harus kita lihat sebagai pelumas kegiatan ekonomi di sektor jasa yang lain maupun di sektor manufacturing. Ini yang sebetulnya mendasari kenapa bulan April lalu, hanya beberapa hari, 2-3 hari sebelum Menteri-Menteri Perdagangan APEC berkumpul, ada Public-Private Dialogue on Services. Intinya adalah yang dilaporkan hari ini kepada SOM adalah private public dialogue tadi di Surabaya itu dimaksudkan untuk menumbuhkan pemahaman mengenai arti penting sektor jasa. Dan semakin kesini kita perhatian atau minat dari pelaku usaha sendiri dan juga tentunya pemerintah atau pejabat dari ekonomi APEC itu semakin meningkat juga. Oh benar, jasa ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Kita ke depan akan mencoba merumuskan semacam rekomendasi kepada leaders bagaimana kerjasama APEC di sektor jasa ini perlu dikembangkan. Kita akan melakukan ini secara low profile dan masukannya justru kita harapkan dari wakil bisnis. Dalam hal ini adalah APEC Business Advisory Council yang akan memberikan semacam rekomendasi. Tentunya mereka akan melakukan diskusi sendiri di antara anggotanya bagaimana mendekati masalah jasa ini di APEC. Jadi kira-kira 3 hal itu yang mungkin tadi saya terlibat langsung secara mendalam. Yang lain-lain masih dibahas, hanya update saja mengenai perkembangan RTA, FTA di kawasan Regional Trade Arrangement atau FTA di kawasan ini. Dari Peru itu menyampaikan update mengenai Pacific Alliance. Siapa lagi ya? Tadi kayaknya cuma 2 yang ngomong, Peru sama Indonesia. Indonesia menyampaikan update mengenai Regional Comprehensive Economic Partnerships. Belum banyak perkembangan yang terkait dengan RCEP karena baru memulai persiapan negosiasi yang sifatnya lebih substansial. Kemudian multilateral trading system sudah selesai. Ya, mungkin 4 hal besar tadi yang tadi dibahas di sesi pagi hari. Kita mulai dari jam 9, kemudian agak panjang tadi jam 2 baru bisa break, setengah 2 baru bisa break untuk lunch karena banyak yang menyampaikan intervention. Hampir semua ekonomi bicara, termasuk diantaranya yang terkait dengan attaining Bogor Goal tadi, hasil workshop kita tanggal 30. Banyak yang memberikan komentar. Ada kecenderungan negara maju bicaranya untuk mengatasi development gaps, kita harus kembangkan ITA, Information and Technology Agreement, Information Technology Agreement. Jadi pendekatannya sangat modern, so to speak. Padahal menurut saya bukan begitu maksudnya, karena kita tidak bicara mengenai gaps misalnya antara Chevron dengan Pertamina dengan Petronas. Itu bukan gaps itu yang kita bicarakan. Kita bukan bicara gaps antara Sony dengan LG dengan Polytron, bukan itu. Tapi gaps antara negara ekonomi maju di APEC dengan ekonomi berkembang dan kurang berkembang di APEC. Gaps antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha kecil, mikro, pengusaha wanita pengusaha dan pelaku usaha pemula. Gap seperti itu yang sebetulnya kita mau address, termasuk juga antara pusat dengan rural and remote areas di satu ekonomi. Gap yang seperti itu, masa kita ngomongin ITA sih, ngomongin Information Technology Agreement atau ngomongin apa lagi?
Tadi ada satu lagi disebut. Jadi intinya itu bukan itu yang sebetulnya kita maksud. Jadi juga ada sedikit salah paham. Sepertinya di workshop kemarin kita mau membahas performance pencapaian Bogor. Tadi saya tegaskan, saya respon, kita tidak berpretensi untuk melakukan penilaian kita sudah sejauh mana APEC ini mencapai Bogor. Justru kita ingin melihat yang jauh lebih dalam dari itu, karena ini amanat leader sendiri untuk melihat dan mengatasi development gaps yang juga sebetulnya ada di Bogor Goal tahun 94. Jadi selama ini barangkali fokusnya terlalu pada trade investment liberalization and facilitation, padahal ada bagian dari Bogor Goal itu yang menjemput-jemputkan supaya kita memperkecil jurang pembangunan tadi. Jadi tahun ini kita coba dorong untuk APEC sedikit korektif lah untuk juga mengatasi masalah-masalah development. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan pertama bagi rekan-rekan wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Eva dari Antara, Pak. Saya cuma minta penjelasan aja Pak dari Bapak soal perlindungan terhadap UKM yang kita usulkan, konsepnya seperti apa gitu, dan tanggapan negara ekonomi lain di APEC-nya gimana Pak? Insya Allah tadi saya nggak ngomong perlindungan, kita bukan konsep perlindungan, tapi lebih pemberdayaan, empowering. Karena kalau kita kalau perlindungan saya melihatnya itu kita bicara dari sisi demand tuh. Jadi bagaimana pasar itu dibatasi supaya UKM kita maju. Saya lebih banyak bicara dari sisi supply. Dan tadi ada pemikiran yang sama di antara ekonomi APEC bahwa kita perkuat di sisi supply-nya itu. Jadi semua gagasan yang kita coba lontarkan itu tadi disambut baik, tentunya dengan sedikit penjelasan karena ada sedikit salah paham ya. Ada yang mengusulkan untuk mengatasi development gap, ya teruskan aja liberalisasi. Saya bilang nggak bisa begitu. Di mana-mana tuh dibuktikan liberalisasi memang mendorong growth, pertumbuhan, mendorong penciptaan lapangan kerja, memperbaiki tingkat hidup, tapi harus ada intervensi kebijakan untuk membantu rekan-rekan kita yang UKM yang jauh dari akses informasi, akses keuangan, dan akses teknologi informasi dan lain-lain. Intinya diterima baik, seperti Peru, Chile menerima baik, hampir semua sebetulnya menerima baik, kecuali yang kebetulan nggak ngomong, tapi saya rasa juga ya karena nggak ada keberatan makanya tidak ngomong. Jadi pada intinya mereka menyambut baik dan akan menunggu hasil olahan kita menjelang nanti September sama Oktober. Kita akan bungkusnya seperti apa. Ini kan harus disepakati dulu oleh semua ekonomi sebelum kita angkat ke tingkat leaders. Oke, saya lebih banyak dari sisi ke Kementerian Perdagangan ya. Tapi bulan September nanti juga ada pertemuan Menteri-Menteri UKM yang antara lain akan membahas mengenai secara khusus pembinaan UKM itu seperti apa. Itu karena pertemuan menterinya masih nanti, saya belum bisa memberikan penjelasan apa-apa ke arah mana kesepakatan yang dikembangkan di APEC. Tapi sekali lagi kita ingin melihat APEC tahun ini lebih memberikan perhatian kepada masalah-masalah yang selama ini sebetulnya sudah ada, yaitu masalah globalisasi. Ketika pelaku usaha besar MNC itu bisa bersaing, bisa makin besar, sementara mereka yang tidak punya kapasitas yang cukup itu makin tersingkirkan. Jadi kita ingin menekankan supaya APEC tahun ini sampai nanti 2020, ketika kita melakukan asesmen apakah Bogor Goal itu tercapai, APEC lebih fair untuk menangani pelaku usaha yang kecil menengah ini dan mikro tentunya. Baik, pertanyaan nomor 2, Mbak Linda mungkin dari Jakarta Post. Waktu Sambua kemarin, kalau saya tidak salah, memang sudah dipersiapkan framework untuk connectivity-nya dan juga untuk infrastruktur development-nya. Nah, gimana perkembangannya pada SOM 3 ini? Apakah sudah selesai dan juga menjadi topik diskusi? Terima kasih, Pak. Ya, tadi datangnya belakangan ya. Saya kesini connectivity lagi dibahas, jadi belum selesai. Tapi mungkin bisa saya berikan atau sampaikan asesmen saya sementara ya.
belum disimpulkan tadi diskusinya. Intinya mereka ekonomi APEC itu menyambut baik prakarsa Indonesia untuk memberikan fokus pada connectivity. Connectivity kan sebetulnya horizontal, jadi menyangkut hampir semua kegiatan APEC. Cuma sekarang kita ingin supaya kerjasama APEC di bidang connectivity lebih terfokus, lebih jelas gitu. Apa sebetulnya mau kita kerjakan. Usulan Indonesia adalah supaya tahun depan mulai disusun semacam blueprint kerjasama APEC di bidang connectivity. Tapi ini sekali lagi masih digodok. Tadi saya kesini juga masih didiskusikan, jadi saya belum bisa menyampaikan apa-apa. Tapi mungkin besok soundchair kita Pak Yuri bisa menyampaikan penjelasan ini. Baik, pertanyaan ketiga dari Pak Jender mungkin. Terima kasih Pak Imam. Nama saya Jaindar Simamora dari Media Indonesia. Tadi kami ada turun ke bawah mengenai WTO dibahas di sana, kita lihat Pak. Jadi nampaknya WTO ini tidur selama ini. Jadi dibangunkan oleh APEC sekarang Pak, APEC mensupport sampai di mana yang dibahas, dan juga mengenai Bogor Goal 2020. Apakah ini kan kelanjutan dari Pak sekarang SOM 3 ini? Apakah ini sudah disepakati? Mungkin nanti Oktober itu untuk leader itu hanya ketok palu pemimpin presiden itu, karena masukan udah dari sekarang. Sementara itu dulu Pak, makasih. WTO ya? Oke. Gini, dulu sistem perdagangan internasional itu sangat sifatnya Eropan centric. Artinya negara-negara Eropa yang banyak mengatur melalui GATT 1947. Tapi kepentingan ekonomi Barat seperti itu yang mereka coba atur. Jadi misalnya hambatan perdagangan hanya harus dalam bentuk tarif, kemudian non tarif measures itu diperbolehkan tapi minimal dan tidak merupakan menjadi non tarif barriers. Beda antara non tarif measures dengan non tarif barriers dan lain-lain. Kerjasama standar, kerjasama sanitary, phytosanitary, kerjasama di bidang haki yang terkait dengan perdagangan dan lain-lain. Tapi makin kesini 70, 80 itu makin terasa kebutuhan untuk memperbaiki GATT ini, General Agreement on Trades, untuk lebih lengkap, sehingga kemudian dilakukanlah perundingan putaran Uruguay sekian 8 tahun yang akhirnya menghasilkan pembentukan World Trade Organization tahun 94. Indonesia masuk di dalamnya, ikut merundingkan itu menjelang 94 kita aktif, sehingga sejak 94 berdirilah WTO, dan itu sudah kita ratifikasi keanggotaan kita di WTO itu. Nah, situasi yang melatar belakangnya terbentuknya WTO dengan berbagai perjanjiannya itu sudah jauh berubah saat ini, sehingga dalam perkembangannya dan merujuk pada fakta bahwa perjanjian itu dinegosiasikan melibatkan negara berkembang maupun kurang berkembang yang pada saat itu kapasitasnya masih rendah, jadi belum jago negosiasi lah kira-kira, jadi belum punya uang ke sekolah yang lebih canggih untuk bisa berargumen dengan orang-orang pintar dari sana, dari dunia yang sana itu, sehingga kemudian muncullah kebutuhan untuk memperbaiki perjanjian-perjanjian ini sambil melengkapi sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan lain-lain, perkembangan ekonomi dunia, sehingga waktu 2001 di Doha disepakati supaya dilakukan perundingan Doha dengan agenda utama, agendanya adalah pembangunan, disebutkan sebagai Doha Development Agenda. Jadi mandatnya pada saat itu 2001 adalah tolong agreement di bawah WTO ini, macam-macam Pak agreementnya, banyak sekali bukunya, kira-kira segini, itu dilihat semua, mana yang perlu diperbaiki supaya lebih fasilitatif bagi negara berkembang dan kurang berkembang. Artinya fasilitatif adalah memberikan kesempatan yang fair bagi negara berkembang untuk catch up mengejar negara maju, tapi juga memberikan posisi yang fair kepada negara berkembang supaya dia punya grace period untuk melaksanakan komitmennya. Artinya tidak serta-merta begitu perjanjian disepakati, negara maju ini, negara berkembang ini harus melaksanakan komitmennya, tapi harus ada
grace period, jeda waktu untuk mereka mempersiapkan diri, plus bantuan kapasitas, peningkatan kapasitas. Nah, sejak 2001 sampai sekarang perjanjian perundingan putaran Doha ini nggak selesai-selesai, karena begitu masuk perundingan agriculture, negara maju yang punya subsidi besar di sektor agriculture nggak mau bergerak sedikit misalnya. Padahal bagaimana negara berkembang mau compete di pasar agriculture dunia kalau kita harus adu nih barang kita yang nggak punya subsidi sehingga agak mahal di pasar dunia, itu harus adu kepala sama produk agriculture negara maju yang dapat subsidi di kampungnya gitu. Hal-hal seperti ini sebetulnya mau dikoreksi melalui perundingan putaran Doha. Kemudian juga ada perundingan untuk sektor barang manufacturing, itu juga macam-macam permasalahannya. Aspirasinya negara berkembang adalah untuk sektor-sektor yang hulu kita mesti diberikan kesempatan policy space untuk menerapkan tarif yang lebih tinggi. Sementara untuk negara maju diharapkan tarif peak-nya itu dihilangkan. Tarif peak itu materialnya murah tapi makin ke hulu makin mahal. Jadi materialnya murah makin ke hilir makin mahal. Itu yang kita coba perangi. Sehingga itu Pak kondisinya. Ada yang bilang WTO mati. Makanya kemudian ada ASEAN, ada sekarang ada TPP, Trans-Pacific Partnership, ada negosiasi bilateral. Tapi kita umumnya berpendapat bahwa biar bagaimanapun sistem multilateral di bawah WTO itu masih lebih ideal. Karena apa? Negara sekecil apapun anggota WTO, kalau dia merasa negara maju melanggar komitmen dan merugikan si negara kecil ini, dia bisa bawa ke dispute. Dan itu berkali-kali terbukti Amerika bisa disue oleh negara kecil kalau dianggap oleh si negara kecil ini kebijakannya merugikan dia dan tidak sejalan dengan komitmen di WTO. Gitu. Jadi sistem ini sebetulnya mau kita perbaiki dan sampai sekarang masih mandek putaran Doha ini, dan Indonesia berprakarsa untuk menjadi tuan rumah Desember nanti dengan pemikiran bahwa kita perlu menumbuhkan lagi kepercayaan terhadap sistem multilateral, karena tadi dia ini memberikan platform yang sama untuk semua orang. Disiplinnya ada di sana, negara berkembang dan negara kurang berkembang diberikan grace period dan special differential treatment dan capacity building program. Dan kalau siapapun yang nakal melanggar komitmen di WTO itu bisa disuruh di sana, entah itu negara maju, entah negara berkembang, negara kecil, pokoknya kesempatannya sama. Kita harapkan pertemuan di Bali nanti tidak perlu muluk-muluk semua isu runding Doha itu harus selesai, tidak. Tadi juga kita bahas lagi, saya reconfirm sama teman-teman dari ekonomi APEC yang lain. Yang kita bicarakan di Bali ini adalah memanen sebuah paket. Cukup kecil saja, nggak usah besar-besar muluk-muluk, tetapi merefleksikan kepentingan semua negara maju, negara berkembang, dan negara kurang berkembang, yaitu adalah trade facilitation, beberapa elemen dari perundingan pertanian, khususnya terkait dengan public stock holding for food security, jadi sistem stok pangan untuk keamanan pangan, khususnya untuk negara-negara berkembang, dan beberapa isu yang menjadi kepentingan negara-negara kurang berkembang. Ini yang sebetulnya kita coba selamatkan di Bali, supaya kita punya confidence sama-sama. Setelah Bali kita coba lagi selesaikan putaran Doha tadi yang isunya jauh lebih banyak. Cuma di Bali ini kan harus punya confidence. Di Bali ini harus ada sesuatu yang kita bisa petik dan kita saling percaya di antara anggota WTO. Kita akan bisa meneruskan perundingan Doha tahun depan dan mudah-mudahan bisa diselesaikan secepatnya. Jadi begitu Pak. Yang kedua Bapak tanya apa? Oh, ya prosesnya selama ini begitu Pak. Jadi yang ketok-ketokan Palu, senior official, kemudian ministers itu sepanjang tahun akan mengerjakan bagiannya, tugas-tugasnya yang diamanatkan oleh leaders tahun lalu, dan diharapkan bulan Oktober nanti para kepala negara dapat mendapatkan laporan dari para menteri. Tentunya tidak semua menteri akan melapor, tapi dikumpulkan laporannya menjadi satu
Misalnya untuk attaining Bogor Goal, mewujudkan cita-cita Bogor itu sejauh mana, apa saja yang sudah dilakukan, apa yang perlu dilakukan lagi untuk promoting sustainable growth with equity. Itu apa saja yang sudah dilakukan, antara lain bagaimana mendorong peranan UKM, bagaimana dengan financial inclusion, bagaimana kerjasama di bidang pendidikan, health, macam-macam. Dan juga bagaimana kegiatan kita untuk mendorong konektivitas di kawasan ini. Jadi kemudian leaders, para pemimpin akan berdiskusi, kalau mereka setuju ya itu akan diadop menjadi semacam leader statement. Dan leader statement itu biasanya akan berisi lagi instruksi kepada para menteri dan pejabat senior untuk tahun depan melanjutkan tugas-tugas. Mungkin ada tugas-tugas yang sifatnya baru ditelurkan nanti bulan Oktober untuk mulai dikerjakan, tapi juga ada tugas-tugas yang sifatnya melanjutkan sebetulnya program kerja yang ada. Oke. Bagaimana Pak? Masih ada waktu? Ada satu lagi deh. Oke. Terima kasih Pak, saya Jordan dari TVRI Pak. Saya ingin bertanya yang pertama terkait dengan development gaps. Tadi Bapak sempat singgung tentang development gaps, di mana Indonesia sangat concern tentang hal ini, gimana supaya Bogor Goals ini dapat benar-benar tercapai. Nah, yang pertanyaan saya adalah setelah sekian lama usulan Indonesia melalui Bogor Goals ini masih terjadi development gaps. Saat ini upaya apa yang benar-benar dilakukan oleh Indonesia untuk dapat mencapai hal itu? Karena jangan sampai ini menjadi hal yang utopis gitu ya Pak, hanya sekedar wacana, hanya ini aja. Seperti apa sampai nanti di tahun 2020? Sudah sekian lama ini Pak. Kedua, tadi Bapak singgung tentang kerjasama di sektor jasa. Ini juga saya melihatnya ini merupakan suatu hal yang boleh dikatakan cukup baru gitu ya Pak. Dalam hal ini mungkin banyak dari ataupun sebagian dari negara APEC masih melihat ini kurang oke nih gitu. Tapi Indonesia sendiri melihatnya seperti apa? Apakah Indonesia melihat ini suatu peluang untuk dapat mengolah ini menjadi suatu benefit bagi Indonesia untuk memajukan perekonomian kita, atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, untuk yang pertama pertanyaannya, sejauh mana usaha Indonesia untuk mendorong ini sampai 2020? Saya kira ketika kita berbicara mengenai APEC, ini bukan tanggung jawab Indonesia saja, tapi 21 ekonomi APEC harus duduk sama-sama dan melakukan tugasnya. Tahun ini kita, tanda kutip, mengingatkan sebetulnya agar kerjasama APEC ini lebih memberikan perhatian juga pada masalah pembangunan. Kita tidak mau bahwa agenda liberalisasi dan fasilitasi didorong terus, tapi pada grafiknya itu makin melebar antara the haves and the have-nots. Jadi jarak antara pengusaha besar dengan pengusaha mikro dan kecil itu makin lebar. Itu yang kita tidak mau. Makanya tahun ini kita ingatkan dengan mengambil tema resilient Asia Pasifik. Resilient itu Asia Pasifik yang berdaya tahan. Konsepnya sebetulnya begini. Kalau kita mau meneruskan proses liberalisasi dan fasilitasi ini, kalau kita ingin meneruskan proses integrasi ekonomi regional ini, maka kita harus menjamin bahwa proses ini resilient, berdaya tahan. Berdaya tahan itu bagaimana? Kalau mayoritas pelaku usaha kita, mayoritas komunitas kita, masyarakat kita, itu juga terbantukan dalam proses APEC ini. Yaitu dengan apa? Ya tadi memberikan perhatian kepada the small guys gitu ya. Dan tahun ini alhamdulillah tadi dapatkan laporan dari EBAC, kemudian juga dari Ketua CTI, beberapa kegiatan yang kelihatannya sudah mulai get the tracks ya. Yang pertama misalnya corporate social responsibility. Tahun-tahun lalu nggak pernah dibahas ini di APEC, tapi awal tahun ini kita ingatkan Indonesia itu mau fokus di sana, dan sudah diadakan semacam seminar dan juga di take up oleh working group untuk investment, dan ternyata antusiasmenya luar biasa. Dan ini prakarsa perusahaan-perusahaan sendiri. Jadi ini program yang kita harapkan dapat ikut membantu upaya kita menjembatani gaps tadi. Dalam konteks ini ya tentunya kita harapkan perusahaan-perusahaan besar ini juga punya kepedulian sosial lah terhadap lingkungannya.
Kemudian ada beberapa sebetulnya, termasuk connectivity juga kita arahkan untuk mengatasi development gaps. Karena development gaps itu termasuk diantaranya adalah kurang berkembangnya infrastruktur. Mungkin daerah-daerah Maluku pedalaman barangkali punya produksi yang bagus untuk satu produk ya, hortikultura atau apapun itu, tapi membawanya keluar masuk ke jalur distribusi utama itu nggak ada infrastrukturnya. Itu kan juga membuat keterbelakangan menjadi permanen. Itu yang kita coba dorong melalui connectivity. Tapi juga di sektor finance ministers kita juga mendorong apa yang kita sebut financial inclusion. Ini melanjutkan apa yang kita kerjakan di ASEAN pada tahun 2011, ya, di mana Indonesia memprakarsai di adoptnya ASEAN Framework for Equitable Economic Development, intinya financial inclusion. Alhamdulillah teman-teman kita dari Bank Sentral dan Kementerian Keuangan di APEC itu sudah mulai bekerja, dan lagi-lagi sambutannya luar biasa. Wakil dari perbankan, terutama yang justru yang komersial sifatnya, itu banyak yang terlibat dalam sebuah workshop yang baru-baru ini diselenggarakan. Jadi yang adalah seperti ini yang kita mau sebetulnya. Sebagai informasi saja, sebetulnya rata-rata di Indonesia misalnya yang punya bank account itu nggak sampai 10% dari penduduk kita loh. Bagaimana dia bisa mengakses pembiayaan, fasilitas pembiayaan disediakan oleh perbankan, dan kurang dari 5% yang bisa akses ke sumber-sumber pembiayaan tadi, karena dia tahu bagaimana menyampaikan aplikasi, karena dia tahu bagaimana kolateralnya bagaimana dan lain-lain. Jadi yang sadar financing itu mungkin cuma sekitar 5%. Saya bicara bukan yang semua big guys ya. Big corporate itu udah tahu lah cara-cara itu. Tapi kan lebih dari 90% pelaku usaha di Indonesia itu kan mikro dan UKM, termasuk home industry. Dan ini yang sebagian besar justru tidak bankable karena dia nggak tahu fasilitas perbankan seperti apa, dia nggak tahu menggunakan mobile banking seperti apa. Hal-hal seperti ini kita dorong, dan insya Allah ya ini kita kerja dalam sebuah proses ya. Ini bukan seperti kalau kita masuk Indomaret terus keluar sudah nenteng bungkusan langsung jadi instan. Ini proses panjang karena juga dilakukan tidak hanya oleh Indonesia tetapi bersama-sama dengan ekonomi APEC yang lain. Kira-kira terjawab ya? Oke, thanks. Yang kedua apa? Oh, jasa. Jasa sebetulnya bukan sesuatu yang baru, tapi begini, semakin apa namanya? Semakin kesini perekonomian kita dan juga banyak perekonomian dunia semakin tergantung pada sektor jasa. Mungkin nggak banyak teman-teman yang tahu sekitar 60% dari GDP kita itu disumbangkan oleh sektor jasa sebetulnya, dan jasa ini luas sekali, jasa hotel, jasa rumah sakit, jasa pariwisata, warung-warung dan lain-lain. Jadi sebetulnya peranan jasa ini sangat penting dan semakin penting sebetulnya. Meskipun dikatakan semakin maju sebuah perekonomian, barulah sektor jasa itu semakin penting. Sebetulnya enggak, paradigmanya sudah mulai berubah. Kalau mau maju dari bawah sudah harus mendorong sektor jasa tadi, gitu. Ini yang barangkali kita coba tingkatkan kesadarannya di lingkungan APEC, tapi lebih khusus lagi sebetulnya untuk kita sendiri. Dengan mengambil best practices yang dilakukan di ekonomi APEC lainnya. Kita perlu memberikan perhatian pada sektor jasa ini. Ada mungkin sektor jasa yang masih perlu tanda kutip diberikan kesempatan untuk tumbuh. Tapi juga kita harus lihat ada sektor jasa yang sebetulnya mungkin kita tidak kompetitif kalau kita mau kembangkan, tetapi peranan sektor jasa yang satu ini barangkali seperti pelumas kalau motor atau mobil itu sangat vital peranannya untuk mendorong sektor-sektor yang lain. Gitu. Salah satu contoh yang paling mudah tapi mungkin tidak terlalu akurat adalah sektor financing, jasa pembiayaan itu diperlukan di semua kegiatan ekonomi, pembiayaan kegiatan ekonomi. Tapi kalau kita tidak punya daya saing di situ, tapi kita mau ngotot ya melindungi sektor itu, tidak kita buka untuk investasi asing misalnya, dan ya pelaku usaha yang lain yang memerlukan financing itu mau mendapatkan pembiayaan dari mana gitu. Akhirnya ekonomi secara keseluruhan yang akan dirugikan. Oke, thanks ya.
Besok insya Allah Somcer kita Pak Yuri Tamrin akan memberikan overall assessment mengenai pertemuan SOM 3 ini. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bapak.